Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herti, NIM 10572112039, kelas FM 19D. Ingin menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Jenis rasio solvabilitas yang pertama, debit to asset ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aktiva dikali 100. Kedua, debit to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menghitung besarnya utang yang digunakan perusahaan untuk permodalannya dalam menjalankan bisnis. Rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100. 3. Long term debit to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumusnya yaitu long term debit dibagi total equity dikali 100. Keempat, time interest earned adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Rumusnya adalah EBIT dibagi biaya bunga atau EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Kelima, fixed charge coverage ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua pembiayaan tetap dengan laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya yaitu EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Berikut contoh neraca pada rasio solvabilitas. Yang pertama, saya akan menghitung debit to asset ratio. Total utang 5 juta dibagi total aktiva 138 juta sekian-sekian dikali 100, hasilnya 3,60%. Kedua, debit to equity ratio. Total utang 5 juta dibagi total ekuitas 133 juta sekian-sekian dikali 100, hasilnya 3,74%. Yang ketiga, long term debit to equity ratio. Long term debitnya yaitu 1.500.000 dibagi total equity 133 juta sekian-sekian dikali 100, hasilnya adalah 1,12%. Berikut contoh laporan laba rugi pada rasio solvabilitas. Saya akan menghitung times interest earned, yaitu EBIT-nya 52.500.000 ditambah biaya bunga 5 juta dibagi biaya bunga 5 juta, hasilnya adalah 11,5. Selanjutnya, saya akan menghitung fixed charge coverage ratio. Misalnya kewajiban sewa 500.000. EBIT-nya 57.500 ditambah kewajiban sewa 500 dibagi biaya bunga 5 juta ditambah kewajiban sewa 500, hasilnya adalah 10,5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.